Makasih ya Fari. Sama-sama. Nah Pas ini nih pas enak. Loh, terus yang ini apa dong Fahri? Oh, itu sepatu yang kekecilan. Nggak bisa ditukar katanya sama tokonya. Hah? Nggak bisa ditukar? Fahri sejak kapan? Toko-toko lain biasanya bisa kok tukar. Lagian ini juga sepatunya belum kotor, belum dipakai. Kenapa mereka nggak bisa tukar kayak gitu? Udah Mai, nggak usah diperpanjang. Nggak apa-apa kok, yang penting kan udah pas sepatunya. Nggak bisa apa-apaan udah nih. Jadi ini aku yang bawa aja deh, aku yang minta tukar kalau kamu nggak berani nggak apa-apa. Apa aja, apaan dipakai? Mai, emang kenapa sih? Kan yang penting udah pas, Mai. Udah bentar. Mai! Mbak, kalian kesini mau nyari yang baru ya sepatunya? Enggak mbak, aku datang ke sini mau nuker sepatu. Oh, nggak bisa. Kita nggak nerima pengembalian sepatu di sini. Tapi masalahnya sepatunya masih baru banget mbak. Dan ini masih ada boxnya. Dan ini mbak bisa lihat sendiri, masih rapih di dalam sini. Iya, emang nggak bisa. Itu udah peraturan. Tapi, mbak, ini tadi katanya Fari udah kesini. Dia bilang katanya barang ini tidak bisa ditukar lagi jadi duit. Mbak, ini semuanya masih ada lengkap di sini, belum dipakai juga. Bahkan bonnya juga masih ada di dalam. Tolong ya mbak, saya minta duitnya Fari balik. Maaf ya, ini udah aturan, nggak bisa mengembalikan apapun. Kalau kamu udah belanja ya udah, titik. Ay, itu ukuran sepatu kamu berapa? 38. Kamu berapa? 39. Ini ukuran 38 ya? Iya, itu kamu juga 39 ukurannya? Iya. Kita kayaknya ketuker deh. Oh yaudah kalau gitu kalian tukeran aja jadi punya dua sepatu yang samaan. Nah gitu dong, kan kalian jadi makin kelihatan kayak anak kembar. Ya udahlah. Ya walaupun masih kesel sih, tapi ya udahlah. Tapi ngakak juga ya, Ay. Tiba-tiba kita jadi kembaran kayak gini. Berarti tinggal kita aja nih punya sepatu kembar. Stop ya. Kita udah kerja di yayasan, terus kita pakai barang yang sama. Ya agak-agak kayak anak kembar banget. Kembaran kan. Terus apa lagi? Kalau udah nggak ada urusan, mending kan pergi deh. Oh ya udah. Ini aku juga udah mau pergi kok dari sini. Aduh, semoga ini toko masih ada yang mau beli ya, karena kalau aku pribadi sih aku nggak mau beli lagi di sini. Udah servisnya kayak gitu, ngusir lagi. Udah. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Males banget. Assalamualaikum, Mbak Lola. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Lola. Mas, kamu kesini ngapain? Oh, aku mau nganterin jajanan buat Mbak Lola. Ya, Mbak Lolanya baru aja keluar. Ya, tapi sebentar lagi juga balik kok. Oh, ya udah, aku tunggu di sini aja ya, Mas. Ya. Aku seneng banget nih, Mas. Akhirnya aku tuh udah bisa baikan lagi sama Mbak Lola. Iya, sebenarnya gini loh. Asal kamu tahu, aku tuh kagum banget sama kamu. Kamu tuh baik banget. Kamu tuh cantik juga. Kamu tau gak sih? Hei, Mas, apa-apaan sih, Mas? kenapa sih? Mas, jangan, Mas. Mas, kamu jangan kayak gini. Sebentar aja bisa gak sih? Gak bakal ada yang lihat kok. Mas, kamu apa sih, Mas? Kamu bisa diam gak? Kamu gak akan bisa kemana-mana, oke? Fahri? Sayang. Sayang, dengerin aku. Ini salah paham, ini gak kayak kamu lihat. Dia mau godain aku, sayang. Dia benar-benar godain aku. Mbak, tolong dengerin aku, Mbak. Aku sama sekali gak mau godain suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku. Kurang ajar ya kamu ya. Mbak, aku bener-bener gak godain suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku. Aku baru aja mau baikan sama kamu. Tapi ini kelakuan kamu di belakang aku. Mbak, sumpah Mbak harus dengerin aku dulu, Mbak. Aku sama sekali gak ada apa-apa sama suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku, sumpah. Nggak, sayang. Kamu harus percaya sama aku ya. Kamu harus percaya sama aku beneran. Enggak, aku
nggak mau dengar apa-apa. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar kamu, ayo! Ya, Mbak. Mbak, sakit, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, oh. Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu selingkuh sama suami aku. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Kamu jangan seuzon dulu, Mbak. Dengerin aku dulu, Mbak. Aku sama sekali nggak selingkuh sama suami kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih. Dia udah selingkuh sama suami saya dan dia ini adik saya sendiri. Masa iya sih Fani selingkuh sama Mas Noval? Kayak nggak mungkin nih. Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri kalau dia itu godain suami saya. Enggak, ini fitnah, ini enggak sama sekali aku tuh nggak selingkuh. Mas Noval yang udah ngerayu aku sama sekali nggak ada apa-apa sama Mas Noval. Jaga mulut kamu ya. Sayang, aku nggak mungkin berpaling dari kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kalau bukan gara-gara dia ngegodain aku, gak mungkin aku kayak gini. Aku minta maaf sama kamu ya. Dan juga selain dia juga selingkuh, dia udah nyuri sepatu warga. Bukannya yang nyuri itu si Randi ya? Saya nggak yakin kalau Fani yang nyuri. Kamu gak sosok tahu deh. Kamu juga korban kan? Tunggu. Bisa aja ini cuma salah paham. Iya, sebaiknya kita jangan asal nuduh dulu kayak gini. Devani? Apa-apaan ini? Dia udah selingkuh sama suami aku, Nan. Enggak mungkin. Mas, aku nggak kayak gitu, Mas. Aku sama sekali nggak selingkuh. Ini fitnah, Mas. Iya, Dek. Aku percaya kok sama kamu. Kamu tuh gak lihat langsung, aku saksi matanya. Kalau dia tuh udah bohong, dia udah selingkuh. Mendingan kamu pergi dari kampung ini. Mbak, Mas sakit, Mbak. Saya mohon, jangan usir istri saya. Fani ini orang baik. Saya saksinya. Dia pamit kok kalau mau ke rumah Mbak Lola. Mau ngasih makanan kesukaan Mbak Lola katanya. Mas, udah Mas. Kamu nggak perlu bersimpuh kayak gini, Mas. Karena aku emang nggak salah. Ini semua fitnah. Aku sama sekali nggak ada apa-apa. Aku sama sekali nggak selingkuh sama suami kamu, Mbak. Udah. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara baik-baik aja. Kita bisa obrolin ini semua di dalam secara kekeluargaan ya. Iya benar. Jangan pakai kekerasan, Mbak. Harusnya Fani udah keluar dari kampung ini. Ya aku ngerti, tahu tuh. Kamu juga harus sabar dong. Ya mungkin kita emang harus butuh waktu, belum tepat aja waktunya. Kamu itu yang udah buat semua ini jadi kacau, Mas. Aku tahu kamu udah mulai suka kan sama Fani. Selama ini aku udah nutupin malu di depan Fani dan di depan warga. Aku kan udah bilang sama kamu, aku minta maaf, aku kilaf. Lagian aku bingung banget sih sama kamu. Kamu tuh tega banget ya, memfitnah adik kamu di depan warga. Bisa kamu kayak gitu? Aku cuma mau dia pergi dari kampung ini. Tapi semua orang ngebelain dia. Kalau emang kamu segitu bencinya sama adik kamu, kenapa kamu gak main dukun? Maksud kamu santet? Ya mungkin. Randi? Ya Mbak. Kamu dari kapan di situ? Oh enggak, saya baru kok Mbak di sini. Dia pasti udah denger semuanya. Bisa gawat kalau dia di sini terus. Randi, kamu kesini. Iya Mbak. Ada apa ya Mbak? Mulai sekarang kamu aku pecat. Dan semua hutang-hutang kamu aku anggap lunas. Tapi satu, ada syaratnya. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa dan ke siapapun. Kalau nggak kamu aku santet.
Kalian yakin ingin santet dan pesugihan? Saya yakin, Mbak. Saya mau Adnan aja, biar Fani menderita. Oh ya Mbak, dan untuk yang pesugihan, saya mau supaya toko sepatu kita itu jadi laris manis. Bisa kan? Santet dan pesugihan itu kombinasi yang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Ini boneka untuk media santet, tapi hanya buat satu orang. Kalian tempelkan foto target yang mau disantet di wajah boneka ini. Sementara jarum ini buat perpanjangan niat kalian. Air ini kalian siramkan di toko sehingga rezeki akan berdatangan. Mas, kamu kenapa, Mas? Rasakan sakit ini. Mas, kamu kenapa? Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas istighfar. Mas, kamu kenapa? Mas. Mas, kamu kenapa sih? Mas, ngucap, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Ya Allah, Mas. Ya Allah, Mas. Aku dengar-dengar dari Bu Yayang katanya Mas Adnan sakit. Pagi tadi aku udah bawa ke dokter, tapi anehnya tuh dokter bilang nggak ada apa-apa, normal aja. Apa mungkin kecapean kali ya? Aku juga nggak ngerti deh. Mas, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas, Mas, kamu kenapa? Mas, Mas, ya Allah, Mas. Mas. Mas, Mas. Innalillahi, Mas. Ini pasti berat buat kamu, Van. Yang tabah ya. Semoga kamu tuh bisa ngelewatin ujian ini semua. Makasih ya, Dan. Iya. Aku gak nyangka banget Mas Adnan bisa pergi selamanya, ninggalin aku. Udah dong, Randi. jangan marah ya. Aku janji, aku akan cari kerja lagi ya. Udah, kamu jangan tinggalin aku ya, sayang ya. Sayang. Ran. Lu kenapa? Kok lu mau nyari kerjaan lagi? Emangnya lu nggak kerja di tempat Mas Nova lagi? Kamu nggak boleh ngomong apa-apa dan ke siapapun. Kalau nggak kamu aku santet. Ran! Ya, kenapa dia kabur? Orang pengen nanya doang. Iya ya, aneh banget sikapnya. Kayak ada yang disembunyiin gak sih, Dan? bagus banget nih ini nih modelnya. Meni gelis pisan ya sepatu tehnya buricak berinong aya nu koneng hejo gitu biru. Gua ini aja nih. Kecil banget tuh Yeyen. Kagak apa-apa, Mai. Biar kayak kekecilan juga ini ada mereknya. Berkualitas tuh, lihat tuh. Bisa gua kasih ponakan gua ntar. Yen, gimana kalau kamu teh kasih ke anak yayasan biar kamu teh dapat berkah gitunya? Betul. Iya. Sak ada borong deh, Yen. Ya udah deh, ikut mah yang ieu euy karena buricak berinong. Pokoknya aku mau habisin tabungan aku buat beli sepatu-sepatu yang ada di sini. Cakep banget sih lu, Mai. Royal bener. Jadi kelihatan berkelas banget lu. Aku mau yang ini satu ya, satu Gua pasang. tambah lagi deh kalau gitu. Terus, di mana deh itunya? Itu mana lagi?
Lola pasti seneng banget nih karena Fanny menderita ditinggal suaminya. Toko juga ya jadi rame sih. Tunggu. Fanny kan sekarang janda. Wah, bisa nih diembat. Permintaan kamu sudah terwujud. Apalagi kecelakaan kamu sekarang. Mbah, gini mbah. Saya mau wanita yang berada di foto ini jatuh cinta sama saya. Bisa nggak mbak? Bisa. Kamu baca mantra ini di rumah. Di saat baca mantra ini, kamu akan tahu hasilnya.